Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tayang rumput rumah tendaji di Kupi Bengoh. Nah, ngon ulun tuan Maya ya tendaji dan naco abang tayang baka yang kasih siap dengan hidangan-hidangan menarik. Ya, iji Pak Bang Baka. Iji dia bawa kedai kopi. Iya, iya kedai kopi bubuk cedraninan. Ini warung kopi. Oh iya. Tapi urunya tanya untuk na terus jame-jame. Dan daji tanya orangnya tak beut. Kon tak beut sebenarnya. Orangnya tak bahas. Nya tak beut tu kan gehen je kan. Nya tak bahas. Nya tak bahas dia agak pui betul nah ya. Tak bahas tentang kekuatan hukum adat yang ada di Aceh ya. Karena jino kan nak mesti drone hak di hukum pidana kan, hukum perdata kan. Nah, hukum adat ji. Tahu berat hukum adat mau hukum negara? Oh, sebenarnya tergantung batanya. Kadang tu dalam kau kopi di hukum. Ji yang hukum adat. Ji menyona pelanggaran-pelanggaran yang mungkin diselesaikan di dalam wilayahnya dilakukan dengan hukum adat. Tapi dilaksanakan dengan hukum pidana yang kahir pegalim tu dia cuma cuanya. Muna nak cuak kau ini keren. Nya kuih hampupu yang baik pingan ya cua. Cua pingan, cua pulau medrok-drok di pi. Cuak baik. Lenya icok bo semangkal. Pupuk dah pegah habar tentangnya ya. Tapi uronyo yang penting nanggro bermusyarah. Pergi bandar pegah haji nanggro musyarah. Lehnya lampuh mu pagi, umong mata, sia urang mu nama. Mana? Mak tu dan dia juga. Ira kau mana udah puang? Puang kata ada kena urang nyamun. Punya ni. Hukum baca pada. Nah. Belum. Pada meroh. Kau yang mana aja kan? Yeah. Yang kau baca. Emang tanya sebagai masyarakat Aceh bangga ya karena le adat dan budaya yang katanya lestarikan ya. Pokoknya be tenggelam lagi anu lagi raknya mantap kat tua-tuahan. Pulam long eh. Baik ke liam ada pingan. Tapi hambupu satu tanya akan terus jame ya. Jame dari mana? Naimu mukim. Kipas. Entahlah dah bahas jibat. Dah bahas namanya dah bocor, tapu bocor jinon tu nak mangan. Oh mana? Harus terus hurung ji. Abu bocor halau mana lah? Ya. Langsung. Untuk mana? Dengar dah. Kau masuk ji. Pak Asnawi tu nah. Ya, dan tu Nacid yang berhubungan dengan tadi terbahas tentang jaringan komunitas masyarakat adat yang akan terus kena cik Bang Baka. Dan yang perlu terpucit bahawa ramai orang luar atau wisatawan asing ya merdu-redum ya kalau nanya. Ya kalau ada orang kopi ya. Udah megat ya. Kan kalau adatnya yang luar biasa hana apa lain. Oh, kadang tu ya kalau long tarik silat itu dia no. Memang silatnya mantap Mantap. Dia cukup-cukup benar ya. Silat kan untuk cukup-cukup misal cukup jenggot. Silat. Nyo silat lah biasa untuk berani sebenarnya silat ya. Silat. Nyo cukup silat. Mau persoalan ada isi adat atau sisi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak. Habagat ni Pak. Alhamdulillah katrudon. Iya, silakan Pak. Alhamdulillah. Pak mau Dumpak je na dupa menyotro ron Pak. Alhamdulillah Pak. Nah haban kalau nak bekal-bekal awak don ya. Iya. Ya. Atau idane duduk dua dino balon duduk baru. Ya betul. Pulang bi kopi. Hai kau. Lencok bahalong le. Teh bengah-bengah dan kopi ya. Udah ni lampu dah datang. Kopi lah. Kadang nak awak nak balik bengah nasi ke? Panena balik bunga dah. Kebetulan ya Pak ya. Itu kan selaku ibu mukim. Ya, insya-Allah mukim. Segala digantung Pak ya. Tapi kok urang yang diduhakan di kampung Pak ya. Jino menyo
kita bahas tentang adat dan hukum adat. Menyoba gampung seperti apa ya Pak? Kiban sebenarnya. Sebenarnya ni ada kalau masalah hukum adat, masalah adat. Adat le ya. Adat. Adat di dalam masyarakat ni Aceh ni memang kam menyatu. Kam menyatu. Kam menyatu ke masyarakat dari zaman ke zaman ni. Kawan. Perhelanya Pak. Nyo kam menyatu. Idra ni Pak Asnawi mungkin Mbak sampai Indra ni hana nak perkenalkan Pak. Mana? Kau betul. Tu kenalkan. Yang pertama sekali Lun Tuan Syafruddin Banta. Oh, Pak Syafruddin Banta. Berarti kenal Halong berarti ya. Ibu Mukim Darul Jempit. Kecamatan Darul Marah, Aceh Raya. Aceh besar ya. Kemudian di samping Tuan Nawi Asnawi. Dan di Oh Bapak ya Asnawi kalau. Menyosalah biasa. Hana masalah betul ya. Pak ya. Betul itu mah. Nyok Asnawi nyok Mukim Sim tau nah. Mukim Sim. Ya. Sementara. Ya. Golam menggantau lah. Dah je baik menggantau. Baik menggantau. Ini baru bentong ya. InsyaAllah Pak Tri bentong. Alhamdulillah. Ya. Okey, kita lanjut ya Buno drone pegang menyo adat kibannya Pak. Adat menonnya dalam urang Acehnya adat jika menyatu dalam masyarakat adat. Ya betul. Dalam kehidupan orang Aceh seluruh baik menyangkut dengan hukum, baik menyangkut dengan minta rezeki dan sebagainya dalam kehidupan orang Aceh, orang Aceh mengadat. Mengadat. Kemudian hukum adat. Alim adat hukum adat. Kemudian sanksi adat apabila pelanggaran hukum. Okey. Ya, menan. Yang adat, hukum adat, sanksi adat. Sanksi adat. Yang dijelaskan ya Pak karena kan kamu sebagai generasi muda kan perlu pemahaman belum yang kurang adat tu benar. Adatnya artinya kebiasaan tata krama yang adat sopan santunnya termasuk dalam adat. Kemudian hukum adat. Hukum adat norma-norma tata krama dalam untuk mengadili penan mungkin sebuah hal yang hukum adat. Kemudian pelanggarannya ke sanksi adat. Sanksi adat. Gejuk mesti orang-orang yang melakukan pelanggaran, gejuk sanksi adat. Jadi hukum adatnya berdasarkan musyawarah. Mungkin yang dalam sumber-sumber ji dalam hukum adatnya adat sunnah. Sunnahnya artinya dari agama, dari syariat. Sedangkan adat muhakamah yang berdasarkan musyawarah tokoh-tokoh adat, ulama yang gekun adat muhakamah. Yang tabah ketentuan apabila terjadi pelanggaran adat. Kepegotnya akan adat muhakamah. Oh, benar. Alanya adat jahiliyah. Adat jahiliyah. Ya, adat jahiliyahnya hana ge tadi, hana ge ikut, hana ge ikut. Contoh di. Oh, mu judi bupok lemonya adat jahiliyah. Mana? Awai na nyatanya. Temannya hang ge dalam agama tanya. Hang ge ikut, hang ge tadi. Hai nya no pegat dodo nya tetapna. Munyo hana yang ikut mungkin hana gantung penjara sebenarnya. Yang ke sanksi adat. Maka lahirlah sanksi adat uno. Hukum rung yang ka pegat gian. Betul Pak. Atau ibarat ji adat yang get, adat yang bro. Yang bro ya. Tapi kebiasaannya harus tacu adat yang get. Betul. Okey, Pak Asnawi. Nyo koknya istilah ji mantong bungong ya. Bungong jumpa. Konnya maksudnya. Bungong. Tapi nyopak menyenengkalan dalam kesehariannya seperti apa? Pu adat seperti apa yang kalon? Mungkin di kampung di kampung Bapak di kampung SIM. SIM yang biasa untuk surat kendaraan kan mengendarai kan Pak ya? Sinya SIM lah ya. Iya, SIM kampung. Iya. Tapi hamnya di kampung Bapak seperti apa sebenarnya adat yang berjalan Jino? Jadi betul lagi pegali Pak Syafruddin Mono kan bahwa pada dasarnya hukum adat dalam masyarakatnya memang kamu nyatu dalam kehidupan kitanya suruh. Yang tak jalankan mungkin
Ya secara alamiah nan Pak. Ya, udah. Secara alamiah. Walaupun menyatakan Jino memang barangkali karena pengaruh budaya luar. Ya, betul, ya, betul. Ya. Memang tak kala kecenderungan bahwa masyarakat kita mulai ya pelan-pelan meninggalkan adat. Ya. Budaya, Pak. Tapi belum pikirnya ke persoalan kita bahwa belum pikir mandum bangsa di dunia akan hidup dengan jero, dengan baik, dengan harmonis. Ya. Bila agaknya hidup dengan nilai-nilai Budaya. budaya. Oke. Oke. Ketika misalnya pengaruh dari luar, belum pikir tugas kita untuk menjaga, Melestarikan. menormalkan agar mungkin budaya-budaya yang mungkin hanya sejalan dengan adat kita kurangi semaksimal mungkin. Okey. Bunon Pak Asnawi sempat berpegah bahwa kamu mulai ditinggalkan. Nyopo ada je nopo kamu nurun atau mentong bak garis je nyop Pak Banta. Ya, Pak Ban. Benar. Menyo adatnya punaikun adatnya ke nuancep apa hukum Hukum baca sekolah. Kanung bak propang. usam bak laksamana. Kamu nah. Nyo matian nu upajarat menyo gaduh adat hana Hana dapat tamida. Tamida. Jadi adatnya perlu dikembangkan, perlu dilestarikan. Ya. Lagi aton pegah muno, lagi aton anak muda je nyo kong kurang paham dalam hanya kurang faham pum dalam bahasa Aceh. Nyo ka hana mo pom ha eda tamida depe lah gitu. Perlu ina urun tuha-tuhanya kembangkan kembali, peduli adat-adat awayan, peduli kembali. Ba anak-anak muda ini sehingga adatnya berkembang terus. Nyan adatnya nyobat Aceh nyo kena bahain datu. Kena bahain datu yang kagak laksanakan warokon nyatanya boleh dilestarikan. Nya boleh jino Pak Nawi nyan boleh tertulis katanya. Sebab walaupun orang Acehnya hanya ketemu mulai maka ji gaduh katanya. Jadi boleh tertulis tu masanya. Aturan. Ya betul ya. Kemudian menurut Pranata kelembagaan ya. Jadi kedua-keduanya harus kita kembangkan kembali. Iya. Jadi ada pemerintah lebih melalui berbagai program harus berusaha untuk mengembangkan kembali Pak, nilai dan pranata adat yang hidup dalam masyarakat. Okey. Alanya berjutu menolak damai itu. Kalau nyan masalah untuk mengangkat kembali adat-adat negeri Aceh ya, tergantung sangat kepada pimpinan-pimpinan yang paling ada. Betul. Contoh je Pak Gubernur yang mesti ya. Lengkalon lun bak masa Pak Profesor Ibrahim Hasan. Ya betul. Nya lengkalon gaknya menggali kembali. Ya. Menggali kembali kemudian menampakkan kembali budaya-budaya Acehnya sehingga masyarakat itu anak-anak-nya urang Bambaraya itu Contoh je lengkalon meno. Nya lagi pegot Maulid besar, Maulid akbar Masjid Raya. Nya wate Pak Ibrahim Hasan. Ya betul. Nya berarti sebuah budaya Aceh. Arti kesatuan dan persatuan. Abang gepegak maulidnya, gepegak kendurinya, mutahodeng sina. Tapi jino hana tak lemah Pak ya. Yang kenyataannya kak menggaduh. Pemerintah itu sudah punya bahwa ketika mereka ingin menjadi orang nomor satu di Aceh, mengangkat tema Tapua Kelahi Marwah Urang Aceh. Jadi Tapua Kelahi Marwah Urang Aceh sebenarnya melalui adat melalui adat betul. Arwah Ya menau arwahnya urang mati deh ya. Marwah kau arwah. Arwahnya urang mati. Waalaikumsalam. Oh Pak Jumadi, alhamdulillah. Pak itu. Pak Madipil, kamu mau buka pipi buka mana? Pak Madipil, alhamdulillah katuh ron katuh. Alhamdulillah. Iban sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak. Nyo Pak Jumadi bantu rengon kamu sih. Iya. Udah long bi kopi teh. Pak Madi kopi ya. Ya. Menyo Pak Jumadi nyo sekretaris pelaksana Pak ya? Ya. Sekretaris pelaksana jaringan komunitas masyarakat adat. Nah, ternyata ada jaringan cheat Pak ya? Ya. Ada lagi jaringan internet. Jaring lagi awak yang menjaring lan au. Oh, lo pikir jaring-jaring nah. Ya. Jadi Tapi jaringan seperti apa mungkin jadi ceritakan. Ya, jadi sebenarnya jaringan JKMA sendiri adalah jaringan komunitas masyarakat adat Aceh. Nah, lahirnya jaringan ini adalah sebenarnya awenar ya kan. Lagi kegah Pak Asnawi, Pak
sebenarnya hanya cukup gate sebenarnya untuk murid ini. Ya. Iya. Nah ada istiadat mandum berlaku sehingga hana lah karu lah ngampung. Betul. Damai dah ada awal aja. Ya. Nah, Tapi jino kah anak karuci, Pak? ya karu Lado-lado, Pak. ada-ada. Jadi sebenarnya cukup ayu je lagi nya. Jadi fikir pekah hana lagi jamun je ya walaupun Tentram ya. Iya, 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 iya. Nah, rupanya ada sebuah penyeragaman. Ya, jadi di pegat seragam lagi di sekolah aja. Iya, iya, betul, betul. Mampu seragam lagi nya, baju putih, biru, merah kan. Lagi nya. Lagi ada sekolah SD, Pak. Ya. Ya, betul. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa. Nah, haknya ke gecik hanale je kepala desa. Iya, iya, iya. Duha put hanale je ke wadanya nanji LKMD ya. LKMD. Ya. Iya, iya, iya. Jadi menjadi kampung nak LMD, menjadi kota lurah dengan LKMD. KMD ya. Jadi duha put hanale padahal duha putnya ke awak gimana begah awak niring mak kecil. Iya, 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 iya. Awak niring mak kecil. Urang-urang karap ah. Uru-uru yang memberi masukan. Itu dulu. Urang bantu. Karap doa apa. Ini benar di nyan tua put yang kepegah lipat nyomadian. Nyon ke pembantu kecil. Iya. Badan-badan musyawarah lang kampung. Lang kepegah undang-undang 55. Istilahnya penasihat Ya, penasihat ya. kecil. Urang masukannya na sidang kampung, na masalah lah kampung. Geho tua put lipat kecil. Tua put dengkum natan, dengkum imam cik. Musyawarah nyankeun badan-badan musyawarah Badan-badan untuk musyawarah. memberikan penaikan masukan-masukan yang kuat sehingga Iya. nanggonya jero gampung jero Bek salah mengambil keputusan bek cik salah boleh bunuh, mengambil Pak, keputusan ya? ya betul Iya, ya iya. Pak Mahmudi ya Sistem demokrasi di kampung atau di Aceh nyo, kan berjalan cukup get lagi. Nah, Tapi pakon montongna timbul persoalan menyuka berjalan cukup good ya. Ambek ni jauh ile Pak. Silakan. Ya, silakan aja kupile ya supaya agak lebih rileks ke pemirsa Cik. Bukan aja kupile. Betuan kalau kamu Bismillah. maju karena orangnya ternyata bahas tentang kekuatan hukum adat yang ada di Aceh. Tapi segala dah kalele yang kena lewat berikutnya. Alhamdulillah ya. Mantong ngan tuan dan cak bang dia yang nak dilika. Tapi hamba pu orangnya dia hadir bapa-bapa dan daji yang akan membahas tentang hukum adat yang nak di Aceh. Ha, karena na Imu Mukim dengan Cik koordinator untuk yang hadir tentang penanji koordinator jaringan komunitas masyarakat adat dan Cik wakil pelaksana. Ya, pemirsa kena bergabung. Iya, bubu telefon nomor HP dong. Tapi punya nomor teleponnya kaje Puhan. Oh kaje, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ya, nepio. Ya. Iya. Silahkan Pak. Iya. Alhamdulillah. Siapa yang lagi maju pian tadi, PRT ni. Kamu gunakannya hana jipte, tapi kalau ke hana nama masalah. Munyo hana masalah Pak ya. Berarti baik mantap. Harus tabung. Jauh lalu jual pian aja. Oh, mana Pak ya? Iya. Karena jame harus tapung mulia, munyo hana iya ke hana iya Pak ya. Yang termasuk adat Cik kedanya harus tapung mulia sebenarnya. Iya. Oke. Nyo katro koordinator kedanya Pak Khalidin ya. Ya, apa kabar dong Pak? Insyaallah. Kiban Pak tentang yang jaringan yang kagak sampaikan oleh Bapak dan Bunda. Pakon dianggap penting hadir di jaringannya. Mungkin mencoba ceritakan proses awal di lahir di JKMA kan. Karena terus masyarakat yang paling ujung lah di Nagan Raya. Oh, Nagan Raya Pak Mulai ya. tahun 2000 deklarasi JKMA Tukung Kurung. Tahun 2000 mulai muncul sehingga mencoba teliti profil memang yang ada kitanya sehingga bergabung. Sebagai koordinator yang hasil Koreni Sabah. Kemudian ya dalam proses tsunami dan pasca MOU JKMA dan kalian cukup efektif dalam rangka menggerakkan adat istiadat pada akhirnya memberikan sebuah kanun mukim yang sampai saat ini. Oh, nak kanun Cik Pak. Nah, Oh, iya. JKMA kali melakukan yang pada dan kali masa nale dengan kali. Nah, lihat beberapa kabupaten yang dilakukan oleh JKMA Aceh.
Okey, nyona yang bergabung ya Pak Tatambo ile. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak Son ya Pak. Dengan Pak Abdullah, Pak. Okey, silakan Pak Abdullah. Ini saya mau nanya dengan bapak-bapak yang 3 itu, siapa saya lupa ya Pak. Iya, Pak Asnawi, Pak Syafruddin, Pak Jumadi. Ini kan menyangkut dengan hukum adat. Saya mau menanya, fungsi mungkin agak melenceng sedikit Pak dari yang kita bahas ini. Maksud saya gini, fungsi hukum adat ini bagi warga kampung itu fungsi apa? Apakah bisa nggak mengatur ketentraman warganya, mengatur gini ada masalah di kampung tersebut, ada masalah di kampung A. Fungsi kecil, kadus ataupun mukim dengan hukum adat itu bisa nggak menyelesaikan masalah-masalah di kampung yang untuk melindungi warganya? Sebab saya lagi perhatikan selama ini itu ada mukim maupun kecil, kadus itu tidak mampu melindungi warganya dalam suatu ada masalah, lepas tangan gitu. Saya mintanya mungkin secara aturan, secara simbolik, secara teori mungkin indah seperti bapak-bapak ini ngomongkan, tapi praktek di lapangan itu ada mukim kecil ataupun kadus tidak mampu melindungi warganya. Dari aturan-aturan itu fungsi hukum adat sendiri bagi warga sendiri gimana itu? Pak Abdullah. Ya. Mungkin beri contoh yang hanya melindungi dari segi Pak. Enggak, maksudnya dari gini, ada suatu masalah di kampung antara warga dengan warga. Warga satu dengan warga lain. Tapi dalam suatu kampung. Saya bilang masalah tanah. Itu ada suatu kecil ataupun mukim ataupun itu tidak mampu melindungi warganya, jadi warganya harus mengadu kemana gitu coba. Menan. Ini fungsi adat sendiri gimana coba? Coba tolong jawab bapak-bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nyo silakan jawab dari Soile, silakan. Kita jawab dibahas mau jawab boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abdullah yang telah menyampaikan menyangkut dengan fungsi fungsi yaitu hukum adat yang di desa. Pak Abdullah, alhamdulillah ya, selama ini ya itu kalau kita lihat banyak peran, banyak fungsi, tapi ada mungkin 1-2 yang tidak ada peran dan fungsi namanya. Memang kalau untuk ketertiban kampung dan ada masalah-masalah kampung itu terutama sekali diselesaikan secara adat, secara musyawarah, secara mufakat oleh salah satunya yang guna urusan tanah mungkin urusan tanah mesti ada sengketa tanah perdata. Yang sebelum gohlam truh fahola ilm kadente gejala pur bageci atau kepala dusun. Kepala dusunnya gehu tu haput musyawarah. Nya memang yang belagainya yang dilaksanakan. Alanya menyo kepala dusun geci hana tabah penyelesaian hana ditemu gelimpahkan bak mukim. Baru mukim ngon imam masjid ngon tu haput mukim ge musyawarah ulang. Biasa nak titik temu. Ya, tabatnya peralilan kampungnya, peralilan kampung, peralilan mukimnya tidak memenangkan si pihak, tidak mengalahkan si pihak. Biasa aja lagi yang musyawarah. Sehingga tidak memberatkan si pihak. Sehingga orang biasa diterima. Le yang selesai. Tapi nak tidak 2 yang hanya selesai sih yang hanya dapat dalam kamera ini tinggal bulan hanya selesai baru dah limpahkan bak pihak yang lebih atas. Contoh di kepolisian mungkin atau ke pihak kecamatan nilai atau pihak kepolisian. Itu dia nak muspika. Laganya penyelesaian ni. Jadi bertahap. Pertama di kampung atau pernah kena kejadian yang bisa diselesaikan tetangga, undian dituakan. Dan tabah tempatnya. Istilahnya menyebab lorong kepala lorong. Lorong. Dan biasa aja mana. Oleh beri pengertian mandua belah pihak beri nasihat, gupumat jaro. Nya kensayam, gupumat jaro. Hana gejok tindakan tapunya katanya kali pakis ya kajuk mak jaro rumah. Ya, gupumat jaro. Itu hanya ada pumat jaro Pak, lebih keruh ke awaknya. Nya baru tacok tindakan kedua. Lagi bunon na geci, na penaikan kepala dusun. Tapi lagi Pak Abdullah bunon nacit tabah duan tetap na tanya. Lagi padi dalam beripat tetap na je katanya.
habis selesai. Tapi upaya-upayanya dari awal yang kena. Tapi anjino mentong ranya. Mentong na. Nah yang kecil yang lele kero Nah, si dokter ruangnya tetap yang yang ngaji tapi yang kon Bandung kecil ya. Bandung kecil ya. Tapi kecil emang berat. Yang peranji dan ketentuan lagi aja. Nah, lagi yang kagak pegalan adat harus diselesaikan. Harus selesaikan. Yang tugas kecil. Ya. Moga Pak Abdullah misalnya hai di kampung saya. Berarti langkah yang ke Foji jak bagi kecil ya Pak ya. Bagi ngomong dusun. Ngomong pula dusun lain-lain lalu betul. Hana yang penjara yang duduk deh, yang jauh dah mentong. Jadi memang sebenarnya kalau awal mungkin lebih berperan pada penyelesaian hukum secara negara misalnya, ya dengan institusi negara aja, misalnya polisi. Tapi Jino juga dengan program baru dari Kapolri dengan yang namanya Polmas Uno. Iya, diselesaikan secara adat dulu. Jadi umum Jid, ada pidajak lapor Pak Polsek, di Pak Polsek biasa itu dikembalikan. Coba Bapak selesaikan dulu di kampung. Nah, jika nyan kabuntu, baru banyak yang terselesaikan. Nah, beberapa hal yang di acara ya, yang mulai berjalan. Betul. Jadi pada membawa kampung kan, pada membawa kampungnya di acara raya, tip aja Pak Polsek atau Polsek di kecamatan yang kan. Pada aja Pak Polsek, Polsek juga biasanya akan mencoba awak drone atau bahasa Indonesia. Bapak silakan kembali ke kampung Bapak masing-masing. Coba bicarakan dengan orang tua di kampung. Mungkin bisa diselesaikan secara kampung. Kecuali untuk kasus-kasus kriminal berat, pembunuhan, saya kan. Yang pembunuhan dan selesaikan Pak kampung berarti kali gitu. Ya, pada dasarnya memang semua persoalan di tingkat kampung diselesaikan di tingkat kampung. Menurut sepengetahuan kami, saya pikir aparat pemerintah kampung di tingkat kampung akan sangat tersinggung ya. Ketika ada persoalan di tingkat kampung, si warga ini langsung membawa ke kepolisian misalnya, tanpa terlebih dulu menyelesaikan di tingkat kampung ya. Karena memang seperti cerita dulu Pak kan, memang dari dulu kita ketika ada masalah di tingkat kampung diselesaikan secara adat. Penyelesaian secara adat pada prinsipnya penyelesaian damai Pak ya. Iya, betul damai. Artinya tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dan sebagainya. Nah, walaupun barangkali hal-hal seperti ini sudah sempat meluntur Pak ya. Karena ada pengaruh-pengaruh tadi mungkin hukum negara dan sebagainya. Tapi hari ini seperti kata Pak Jumandi memang sudah ada upaya dari pemerintah juga dari kepolisian ya kan, untuk kembali menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat kampung. Malah sekarang kalau nggak salah Pak Jumandi ada kanun nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan istiadat ya kan. Di dalam pasal 13 kalau saya nggak salah ada sekitar 18 kasus yang bisa diselesaikan secara hukum adat di kampung. Termasuk misalnya sengketa dalam keluarga, sengketa masalah pembagian warisan, penganiayaan ringan, itu bisa diselesaikan di tingkat kampung. Misalnya di kampung ada perkalian, perkalian antara salah gese patok danau, salah gese patok kano, ada sebagainya, tapal batas, itu sudah memiliki landasan untuk kita selesaikan di tingkat kampung oleh perangkat adat. Oke, nyona yang bergabung lomnya Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Saya Pak Ujang Pak. Iya. Dari Kampung Mulia. Pak Ujang di Kampung Mulia, silakan Pak. Nah, ini barusan saya dengar kalau ada masalah itu kita harus lapor ke Kadus, lapor ke Kecil, istilah penyelesaian oleh kampung dulu. Tetapi seandainya Kecil ataupun Kadus nggak mampu menyelesaikannya, kita harus naik ke Mukim. Terus seandainya Mukim juga nggak mampu menyelesaikannya, itu kemana harus kita bawa lagi? Oke, Buno kalau sendiri seperti pengalaman saya di Kampung Mulia itu ada masalah, namanya kita sudah naik ke Kecil, ke Lurah, ke Kadus, malah kita sudah kumpulkan tua-tua pun. Nah, tapi mereka tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu melindungi warganya. Apakah di Aceh Besar ada seperti itu? Oke. Nah, istilah gini, jangan istilahnya seperti lipstik, fata morgana, indah-indah, tapi praktek di lapangan berbeda Pak ya? Gitu. Oke. Seperti bapak-bapak ini ngomong indah sekali saya lihat. Tapi praktek di lapangan gimana tuh Pak? Iya. Sebab ada pepatah mengatakan gini, semua orang bisa jadi pemimpin, tapi yang bisa memimpin sedikit, kan gitu.
Semua orang bisa jadi pimpinan, tapi yang bisa memimpin sedikit. Istilah janganlah kita lipstick, fata morgana, angin surga, tapi bisa dalam praktek di lapangan gimana? Oke. Gitu. Iya. Nah, itu sana yang mukim, juga kadus, kecil juga nggak mampu melindungi warganya dari gesek-gesek antar warga. Itu gimana coba? Karena kita harus mengadu warga ini. Nah, istilah perangkat desa nggak berfungsi itu. Oke. Oke, terima kasih Ya. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ujang ya. Segala Bapak jawab, mungkin Pak Asnawi na tanggapan baca mungkin sehubungan mungkin hadir di jaringan komunitas masyarakat adat ikut membantu permasalahan yang lagi Pak Ujang alami. Ya sebetulnya memang ya bahagian dari yang diceritakan Pak Ujang. Oke. Munya buno kepegah le Pak Ujang bahwa yang disampaikan manis-manis mungkin di kampung mameh Pak ya. Ya. Oke, silakan Pak. Karena pada persoalan di tingkat kampung itu yang bisa menjernihkan ya masyarakat kampung itu. Masyarakat kampung Pak ya. Kalau persoalannya di kampung tidak selesai, di Pak Kapolsek atau pihak Urodi itu akan menimbulkan sebuah dendam yang luar biasa. Iya. Persoalannya yang cukup menyedihkan persoalan yang di kasus antar batas kampung dan antar batas perusahaan dengan dana masyarakat. Nah, ketika proses pemberian izin HGU atau segala macam masyarakat tidak pernah dilibatkan kan. Bahkan kecilan itu pun apalagi proses mukim barunya muncul loh kan. Nah, ketika terjadi konflik ini kan masyarakat terlibat, contoh di Haut mukim. Jadinya kan persoalan yang sangat rumit. Apalagi terbentang dengan di kabupaten kota belum disahkan kanun mukim kan. Ini kan sebuah kendala yang menjadi beban karena JKMA bermain di tatarannya kan. Peran JKMA hanya mendorong dan tidak membuat adat istiadat. JKMA juga masyarakat Aceh yang selalu menggali kenapa Aceh semasa dulu bisa jaya dengan adanya peran mukim dan perangkat adat. Jadi ya JKMA tetap mendorong negosiasi dan melobi. Karena pada dasarnya JKMA tidak membawa dana ke masyarakat di mana kita JKMA, tapi lebih mengarahkan kepada ayo kalau memang mukim ini lebih efektif proses segala undang-undang nomor 5 Pak Ismadi kan itu kenapa? Karena lagi di Kampung Lon dan lahir di Nagan Raya sebagai kampung Kula Tadu. Di Kampung Lon semasi aktif mukim kemudian yang Abu Ne'lun tidak ada sejengkal tanah pun yang dimiliki oleh perusahaan tanpa izin mukim. Bahkan tetangga menjual tanah segala yang akan mukim hanya Mayupeng. Jadi harus dipulih mukim ya. Jadi begitu peran mukim itu sangat dihargai. Tapi Jino hana Pak ya gedoro teman-teman. Ya, dengan lahirnya angka 79 sehingga ada pemerataan persamaan nama ya hampir sabi lagi kita Pak Jumani. Fruhdron Fruhlun teman-teman. Oke, silakan. Ya dari sisi Sabo ya tadi lah ya soal JKMA sendiri jaringan komunitas masyarakat adat misalnya. Nah, awalnya mungkin Roger beberapa hukum yang secara nasional diseragamkan kan. Tapi pasca reformasi, khusus ke Aceh sendiri kan sebenarnya kadijo istimewa. Jadi lahir di undang-undang otonomi daerah. Nah, lah undang-undang yang hijau khusus ke badannya. Jadi kuih lebih ya. Undang-undang nomor 18. Undang-undang nomor 18 2001 tentang otonomi khusus NAT. Artinya 2 NAT dan Papua. Kita diberikan ruang yang cukup besar untuk bagaimana mengelola daerah kita sendiri, termasuk hukum dan adat istiadat kuno. Nah, lahirlah kanun-kanun yang lainnya kan. Nah, JKMA sendiri lebih banyak mendorong pada proses-proses lahirnya kebijakan. Jadi karena bedanya di JKMA kan lebih pada advokasi kebijakannya. Jadi lebih bagaimana mendorong lahirnya sebuah kebijakan, kanun, menyawai perda, menyawai kanun. Kanun-kanun yang berpihak kepada masyarakat. Tapi ketika Pak Ujang Buno sampaikan walaupun gaknya ditinggal dalam kawasan kota, artinya gaknya membutuhkan mukim yang peduli akan permasalahan di kampung, Pak ya. Nya kibarnya sebenarnya Pak. Mungkin Pak Ujang merasa tidak dipedulikan atau tidak dilindungi dan lain sebagainya. Kebetulan memang agak betul ya untuk Banda Aceh sendiri, karena Banda Aceh kan pasca lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 sendiri terus berubah, ada banyak kampung yang berubah menjadi kelurahan. Hanya Pedumboh kampung yang tinggal. Lagi kampung mulianya kelurahan ya. Kelurahan mantap. Tapi diubah Pak ya. Diubah kampung. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tentang otonomi tentang pemerintahan Aceh,
Nah, wali kota mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lurah untuk direstrukturisasi. Jadi dirombak ulang ya. Dia kembali ke kampung. Menjadi kampung. Ya, jadi Ino hanale kelurahan di mana Ceh? Iya, betul. Karena kampung. Kampung. Nah, tapi pada lingkup sosialnya masyarakat di sana kan terlanjur menjadi masyarakat heterogen. Iya. Istilahnya terbiasa sih, Pak. Ya, nah multi etnis, nah multikultural, multi budaya ya. Iya. Kamu nyambung-nyambung nah. Iya. Nah, memang lebih mudah tak kembangkan memang atau pendekatan adat istiadatnya memang lebih mudah di daerah kampung daripada di kota. Tapi hanya salah Cin pada saat kita mencoba bagaimana hierarkinya sebuah proses adat istiadat ini kita jalankan di sebuah kota. Kenapa di Nanggrogop je saja? Pekan saya kalau di Jawa misalnya, di Jawa Tengah, di Jogja misalnya kan, pekan bisa jalan soal awak, walaupun awak Jawa lain tambah kenan atau awak Aceh tambah Jogja, hukum adat, hukum keratonnya berlaku di masyarakat ini. Cuma kembali sebenarnya ke masyarakat sendiri. Bagaimana masyarakat sebenarnya menyikapi bahasa Indonesia Roje gepegah mati adanya sekular aja kan di mana bumi dipijak di situ lagi dituju harusnya bujut lagi nanya kaduk kampung mulia bedak pakai hukum kampung mulia bila lagi nanti kimancara kan Oke. Ini tambah lah Pak bahagian daripada Aceh. Iya betul. Karena lagi don pegah Pak Mari guna hidrogen terbiasa. Tapi rasa dengan kepedulian daripada katanya Wamendum yang bisa dapur kembali. Ya, kemudian menyangkut dengan apa namanya bunuh lagi apa yang disampaikan Pak Ujang tadi kan. Menyangkut dengan tidak ada kepedulian. Nah, itu misalnya ada kadus, ada geci, ada mukim. Ini kan ada juga hukum di samping hukum adat, ada hukum positif. Ya. Jadi kalau memang di tingkat desa tidak mampu menyelesaikan masalah ini, bisa dialihkan ke hukum positif. Sehingga persoalan masyarakatnya tidak mandep, tidak maksudnya bisa diselesaikan. Ada penyelesaian. Itu. Iya betul. Cuma bedanya kalau hukum adat dengan hukum positif. Kalau hukum adat itu sudah selesaikan itu biasa sudah salam-salaman. Kamu mak jaro bahasa Aceh, kamu mak jaro ka salu ala nabi sinan kam selawut. Nyan uang ka hati ka lepi, ka hanale dendam. Ladung kam salau macam napui li ke Bang. Yan ini benar. Yan selawut nyan cung yan. Jadi kam selawut ke nabi, ka salu ala nabi nyan biasa ji ka lepi hati. Ka senang ya. Dua belah pihak yang bertikainya kan selesai yang biasa. Betul. Tapi menyokat tabang hukum positif, yang menang, yang dalu. Sehingga hana habis dendam. Betul ya. Maka di orang Aceh, orang tanya Aceh, jamun-jamun gepuwo buat hukum adat. Ya, gepukuat hukum adatnya. Jadi pupunya selesaikan di kampung, hang perlu keluar. Ya, menang. Yang kakak tapi nya tanya Pak Tapuo karena nyo tanya ka mubah undang-undang lagi Pak cuma dipegang. Kalau undang-undang nombor 5 7 10 kagadoh hatawainya. Nama Pak Tapuo rumahnya muka payah bacut. Tapi nyo alhamdulillah insyaallah dengan jaringan apa naikkan JKMA-nya, mukim kembali kanun undang-undang nombor padum yang 2006 yang nya kepedulian orang Aceh. Terhadap penaikan undang-undang Aceh, terhadap hukum Aceh, terhadap adat istiadat. Jadi nya kepeduliannya nya Bandung tak dukung, yang nak dukung hanya jalan sih. Tanya pertama-tama. Ya, nya yang menjadi prioritas utama yang menjadi penanya perbincangan saat ini oleh Mukim, oleh Pak Geci dan oleh pemangku-pemangku adat di kampungnya punya Pak. Mantang mengarah padahal pada dasar jilin nggak perlu menyampaikan walaupun ilmu mukimah nggak abu-abu dari don sampaikan kayaknya bertolak belakang galamna peraturan galamna SK galam disahkan. Padahal don coba memberi pencerahan abu segalamna penghapusan kanun undang-undang legislatif itu pemerintah mungkin sudah berjalan di Aceh. Tadi nilai, terima nilai. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang kembali ya? Iya Bu. Silahkan Pak. Enggak, ini mau sedikit ya mungkin memberi gambaran sedikit Bu. Silakan. Ya permasalahan tadi Bu. Kalau kita dulunya di sebelum kelurahan kita juga gampung itu Bu, Gampung Mulia. Jadi
yang nggak berjalan Bu waktu posisi sebelum kelurahan itu di hukum adatnya Bu, diresam, apa kan ada resam gampung apa. Itu sepertinya mandek. Oke. Mandek dan memang sebatas seperti Pak siapa tadi sebutkan sebatas wacana. Kemudian misi dari Tuhabet mungkin dan adat kampung. Padahal kalau seperti yang kita dulu lah Bu, kita terapkan sistem apa namanya Bu, adat gampung, hukum gampung, resam gampung tuh mungkin Aceh ini mungkin lebih bagus dari yang di Jogja, dari yang di siapa tadi, dari komentar Bapak tadi. Cuman permasalahannya Bu, nggak berjalan. Satu sisi mungkin ada 1-2 ya dari Tuhabet atau Kadu memang tidak berani menerapkan sistem itu secara seperti syariat Islam lah, secara kafah dijalankan gitu di daerah kita. Iya. Berarti resam gampung yang harusnya ya. Oke, Bapak Ujang terima kasih. Nyan mentong? Iya. Ya, oke. Nyo, silahkan nyo Pak. Nyo resam gampung sebenarnya yang hana berjalan di sana mungkin. Tapi beni jauh ile. Pak Ujang nepres ile di rumah, nepres jawaban setelah yang kena lewat berikutnya. Ya, terima kasih ke pemirsa yang mantong di Kupi Bengeh ya. Uronyo mantong tabahas tentang kekuatan hukum adat di Aceh. Jadi bagi yang kena bergabung silakan di 065 josa. 3 ta jawab ile atau di pet 065 pet 5712. Tingkat kata jamun lo. Hana lo malam tingkat kadar. Oke, kembali mantong Pak Ujang yang membahas tentang resam di kampung. Sebenarnya nyo Pak Ujang berarti kan penanjina kepedulian terhadap adat kita nyo ya. Yang mengatakan bahwa yang bertanggung jawab ketika resamnya hana le di kampung gitu nan. Pukuh dari tingkat pak kecil mungkin dan lain sebagainya atau masyarakat gero yang bodoh. Nyo hana tahu pingat lagi ya Pak. Nyo yang salah. Boleh kata adik kamu buka hafal kan. Jadi menyo di kampungnya nyo pemangku adat nyan pak kecil pemangku adat. Kemudian pemangku adatnya ke pak kecil kemudian dibentuk oleh Tuhabet, Negeri Munasah, alian kepala dusun kemudian. Jadi nyo ke urang-urangnya yang bertanggung jawab menyangkut dengan resam di kampung. Resam menyo di tingkat kabupatennya ke kanun di kampung resam. Jadi tata cara bagaimana penaikkan adat istiadat di kampung pakai ban tata cara. Baik masalah ketertiban, baik masalah yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nyan ke resam kampung ya. Tata cara kehidupan sehari-hari. Nyan pemangku adat ni nyan kecil penanggung jawab ni. Maka kecil kadang-kadang kecil adanya nah kecil yang anak mupum. Karena kecil muda kadang. Cuma adanya boleh yang ke tokoh-tokoh adatnya boleh dikembangkan, boleh diangkat kembali. Ya, lagi belum kamu no. Nyan tergantung sangat pak pimpin paling atas. Lagi no belum pak bernyasan. Gangkat adanya, gepeget penataran, gepeget macam-macam lah sehingga masyarakatnya pemangku adatnya mengetahui dia rupa bahasa Aceh. Memangnya pemangku adat naik rupa kan teh anak terpeduli adanya. Adanya artinya tidak dua tetap adanya. Ya, lagi jawaban di. Tapi bukankah pemerintah ikut mengambil bagian untuk memberikan pemahaman dan lain sebagainya terhadap para pemangku adat dan lain sebagainya lagi diundang untuk menghadiri misalnya pemahaman tentang apa yang harus dilakukan di masyarakat di kampung yang kedua untuk membangun kampung yang kedua Cid. Lungkalon mana? Beda lungkalon waktu gubernur Bernyasan dengan pimpinan ini. Jadi keseriusan di. Keseriusan ya. Jadi nyoy Bernyasannya draw langsung dan diciptakan. Terjun langsung. Terjun langsung. Tapi Najib pemimpin yang memang hanya menghimbau, mengajak kan. Tapi kalau contoh Bernyasan almarhum, beliaunya memang peduli ke adatnya. Makanya lon sebut-sebut nama Bernyasannya pakon. Kalau harganya le yang nampak, yang deg kan. Oke. Ya, nala yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Sonyo Pak di Pat. Pak Putra di Kaju. Kaju, oke. Iya, di Silakan Kaju. Pak Putra. Nyolun tanya kan. So, 3 hukum adat dengan hukum negara. Oke. Karena lu rasa na jalan karena hukum negara masalah hukum adat cuma berlaku untuk kanduri bilang kanduri menyena berlaku istilah ditaruh urung cewek lagi nyawanya kai hei oda sidang pak hukum adat kai hei pak polisi. Jadi hana yang istilah di so 3 hukum adat dengan hukum negara. Oke, tokong hukum adat dengan hukum negara ya. Oke, terima kasih Pak Putra. Terima kasih boleh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tapi segala tak jawab Pak Putra yang buno mantong ke Pak Ujang, nyo so yang harus bertanggung jawab inti jile. Jadi Bino, soal tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu sebenarnya adalah tanggung jawab kolektif. Oke. Memang Alun terima kasih lah ke Pak Ujang yang di Kampung Mulia. Walaupun beliau pokoknya tinggal di kampung yang masyarakatnya heterogen, tapi tanggung jawab. Iya. Nah, ada ajun, Kepedulian. ada ajun mendeh seluruh warga Aceh belagi Pak Ujang. Iya. Dia sama-sama tak peduli dah nyong. Iya. Kak kecil anak jalan tanya berapa gua Pak kecil. Pak Oke. kecil, nyong lagi. Kan lagi ni. Dia dengar. Karena memang terjadi gimana semacam pematian hukum adat kan. Oke. Misalnya takkan aja letak tanya ino kan. Undang-Undang nomor 5 tentang pemerintahan desanya lahir tahun 70 kurang. Oke. Orangnya tahun 2010. Kalau beli Nyata pulang gede. 2010 tak pulang tahun 7 kurang. Kapu puluh tahun enggak? Kapu Betul ya. Jadi wajar menjadi kecil-kecil orangnya tidak paham mungkin dengan soal adat istiadat. Yang kedua adalah putusnya informasi dari generasi tua ke generasi berikutnya. Bahkan karena Aceh hana galak temulih. Jadi bunuh lagi Pak Sabri juga. Ada aja Sejarah dia boleh harus mendung nah. Ya, hukum-hukumnya. Lampuh mupaga, Umau mateng. Puin makna darinya. Urang Betul. berdua. Urang berdua. Kan lagi nyan, tak boleh nan. Nyok putus hubungannya mendung. Ya, Jadi ada jut menyebut ada yang menulis bagaimana hukum-hukum adat, ada yang diimplementasikan. Nah, soal tanggung jawab itu tanggung jawab Tanjung Mandum. harus sama-sama mengingatkan Sama-sama Pak ya. Mandum Tanjung. Berarti menyosalah di kampungan salah Mandum berarti. Salah Mandum lagi. Hana yang peringat berarti Pak ya. Iya, lagi. Iya. Tapi punya kecil je kali dipingat matu yang lain je kali pingat Hana ciknya. Hai plung masyarakat. Tak ganda kecil lain nah. Iya. Oh iya. Intinya hari ini memang ada persoalan Pak Jumadi. Ada persoalan ya. Ada persoalan dalam menjalankan hukum adat di masyarakat. Oke. Persoalan itu adalah pertama persoalan di perangkatnya sendiri ya. Seperti kata Pak Jumadi, memang kita sejak tahun 79 sudah meninggalkan adat istiadat kita sendiri. Jadi dalam rentang waktu yang cukup lama itu ya memang ada kekaburan ya dalam pelaksanaan. Dan katuo dan sebagainya kan. Dan lebih ke tantangan ke depan ya. Tantangan ke depan adalah bagaimana merevitalisasi kembali. Revitalisasi kembali. Oke. Kembali ya, Iya. Tokoh dan kelembagaan adat, nilai-nilai adat dan sebagainya lagi Pak Ujang Gamuno, sehingga ke depan hanya harapkan lebih bagus ya. Dan masyarakat pun harus komplain ya, menyana salah di tina. Bek tak iem tak terima gitu ya. Oke, nyo kembali ke Pak Putra ya. Pak Putra gedanya sokong hukum adat dengan hukum negara. Ketika hukum adat dijalankan jak polisi ada yo teman-teman. Juga tak bodoh ya. Ya. Masalah hukum adat bisa Pak Sabri. Iya, silakan Pak Sabri. Jadi sebenarnya waktu tanya sokong misalnya. Landasan hukum atau landasan konstitusi sebuah negara menjadi Indonesia Undang-Undang Dasar 45. 45. Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusi atau tempat berpijak bak aja ya, bak aja hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Di sana jelas menyebutkan kekuatan sebuah hukum ada di masyarakat. Oke. Lahirnya proses-proses hukum yang ditulis dalam hukum positif hari ini itu berlandaskan hukum masyarakat. Yang terjadi di masyarakat, adat istiadat itu adalah kebiasaan. Jadi adat istiadat. Tapi itu menjadi hukum negara pada saat ini dituangkan ke dalam sebuah landasan hukum, ke undang-undang, perpres, perpu, sampai ke tuh gampung tuh resam saya kan.
Sebenarnya dari sini proses hukum juga seperti itu. Dari Gampong di Polsek, Polsek ke Jati, proses hukum. Hanya selesai oleh Nasional banding. Terus part yang Kenela. Kenela itu adalah Mahkamah Konstitusi, MK. Nah, MK itulah akan melihat pada sebuah tataran proses hukum, walaupun untuk masalah untuk mucu saja. Kita tidak puas, boleh banding sampai Kenela pada Mahkamah Konstitusi. Jadi landasan hukum terbesar adalah Undang-Undang Dasar 45. Tapi waktu ada pegahan itu, mana lebih kuat, misalnya lagi Pak Putra pegahan, mana lebih kuat hukum adat dengan hukum negara? Dalam konteks sebuah negara, hukum negara kembali ke konstitusi kuno. Tapi begitu dilandaskan, dikembalikan ke masyarakat atau aturan yang berlaku, hukum adatlah lebih kuat. Oke, ya. Karena negara Aceh lagi punya permasalahan diselesaikan secara ada ile. Ya. Silakan Pak Syafruddin. Iya. Tapi menyona maksud di kampung-kampung lagi mungkin Pak Putra pegang maksud dilaksanakan hukum adat tapi itu bertentangan dengan hukum negaranya kiban. Sebenarnya Hana ya. Hana. Nyo bino dekalana misalnya di daerah Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat itu walaupun mereka hana undang-undang otonomi khusus yang menyatakan tentang syariat Islam, tapi mereka juga bisa berhak untuk melakukan perda-perda yang tentang syariat Islam, perda-perda tentang otonomi mereka. Nah, begitu diinventarisir perda-perda di Sumatera Barat, banyak yang bertentangan dengan hukum di atasnya. Yang jadi masalah sebenarnya adalah hukum-hukum di atasnya atau awak-awak DPR di Jakarta aja, ada aja menjadi pegawai hukum yang sesuai dengan masyarakat. Biar masyarakat ikut aja. Awak aja ikut masyarakat yang hak aja lagi. Karena awaknya masyarakat sih. Awaknya masyarakat sih. Iya, betul. Nyan. Dan kembali loh ya, mungkin Pak Khalidin data masjid tentang Pak Putra yang disampaikan bahwa walaupun dijelaskan hanya sebenarnya masyarakat tetap ikut ambil andil sebenarnya. Kongji hukum adat sebenarnya pegah je hukum adat ya, karena menyotajak Pak polisi cik selesaikan selesaikan secara adat le walaupun gue pegah pasti yang menang hukum negara untuk menang kan. Nah, yang kiban Pak tanggap dari Roni. Menurut temuan-temuan yang pernah Alun alami di kampung, seperti Pak Ujang katakan itu memang mantangna yang terjadi. Juga Pak Putra. Pak Putra kan. Kemudian kalau dengan berbicara adat, kenapa adatnya Kapudar juga tidak bisa terlepas daripada konflik yang berkepanjangan dan juga dengan tsunami. Dan ini persoalan yang paling mendasar. Karena waktu konflik tentunya, waktu tetangga di kampung yang dicurigai, itu yang di bulan home, padahal gina home. Jadi disitulah perannya sehingga membuat memudah. Kemudian peran adatnya tidak bisa dimotori oleh orang yang egois. Mengatakan nadrawon dengan kampung yang wadon paling memahami adat, tapi tanpa memberikan pemahaman atau tanpa menjalankan yang raudip sehari-hari diiringi dengan adat, dia juga akan menjadi pudar kepercayaan masyarakat. Karena adatnya kan tidak ada yang dirugikan. Semua ada. Contoh aja kalau hukum adat di laut, dan Grot sendiri diploton menjadi panglima laut. Nah, ketika komplit modelnya terjadi pembunuhan dua panglima laut, yang mungkin miskomunikasi sehingga terjadi pembunuhan sehingga ya kemudian kekosongan di kampung itu bawa kampung tak bawa kuala di Kuala Tadu Nagama ya, sehingga coba negosiasi dengan bupati dengan kepala DKP, hai Pak Khalidin tahun panglima laut, dia lawan bukan tapi tolong undang mandum PKO yang ada di wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya. Insya Allah terwujud sehingga lembaga konsep. Sebenarnya Panglima Lautnya kapan lahir? Sehingga lembaga Panglima Lautnya segala Aceh bergabung dengan NKRI. Kalau berbicara sejarah Panglima Laut sudah ada. Bahkan Malahayati kan termasuk. Bahkan Tuku Umar sendiri pernah menjabat Panglima Laut dalam sejarah. Nah, ketika membaca peran yang dimainkan oleh Panglima Laut, ternyata itu menjadi sebuah obor di mana Kopassus, para BKO memahami ternyata Panglima Laut itu bukan gerakan separatis, tapi mereka mengatur hukum ada laut. Di mana di jauh laut. Kalau kamu dengan raya, kemudian hukum meninggal itu benar. Satu muharam anjir kemudian engket anjir bah sembarangan. Engket anjir bah sembarangan karena gehon apa karena punya? Kan, maksudnya karena kadang-kadang engket gitu kan.
Sehingga otoritas renovasi ke hana beco. Oh, Yang kewajiban masyarakat lain walaupun pemilik yang tarik bukanya diabaikan ke detina, tapi masyarakat yang mencatat ya tanam. Begitulah rasa kebersamaan. Kenapa? Ya. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Putra Buno kan, yang intinya sokong hukum adat dengan hukum negara. Karena memang di masyarakat kadang-kadang ditemukan kasus laganya kan, terjadi penganiayaan ringan di kampung. Ya. Terus diselesaikan secara hukum adat, didamaikan. Tapi ternyata, salah seorang anggota keluarga dari salah satu pihak misalnya hana puas terhadap penyelesaian secara adat di kampung. Lalu gebah kasusnya tema kepolisian, lalu diproses. Pikir yang menjadi inti persoalan yang ditanya oleh Pak Putra Buno laganya. Ya. Ternyata walaupun kali diselesaikan di kampung, waktu gebah tema kepolisian diproses oleh polisi. Jadi dipudek belum masalahnya. Jadinya kuat sokong hukum adat dengan hukum negaranya yang menjadi inti pertanyaan Pak Putra Buno lo pikir kan. Nah, menyangkut persoalannya lo pikir memang kitanya harus bangun semacam kesepahaman, Pak. Kita harus ke depan harus mampu membangun kesepahaman antara perangkat adat dengan aparat kepolisian ya. Bahwa pada dasarnya, pada prinsipnya penyelesaian secara hukum adat adalah penyelesaian hukum yang selesai, Pak. Artinya ketika secara hukum adat sudah selesai, maka tidak ditampung lagi. Tidak dibuka kembali, Pak. Artinya tidak kasus ini tidak boleh diangkat kembali. Apalagi misalnya seperti saya katakan tadi, sebenarnya kita sudah punya landasan hukum yang cukup kuat ya untuk penyelesaian secara adat. Dengan ada Kanun nomor 9 tahun 2008. Misalnya ada di pasal 13 itu ada beberapa kasus ya kan yang penyelesaiannya memang bisa dilaksanakan di tingkat kampung. Nah, kasus-kasus itu seperti misalnya ada penganiayaan ringan, itu bisa diselesaikan di tingkat kampung. Jadi ketika kasus ini diselesaikan di tingkat kampung oleh perangkat adat, sebaiknya kepolisian itu tidak menampung lagi bila ada salah satu pihak yang misalnya keberatan dengan seandainya pihak tersebut keberatan, sampaikan ketika belum berdamai itu belum mungkin, berdamai Pak, itu ya? seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan pernyataan yang kembali lagi Pak Putra selain yang lembaga soal status hukum sendiri, tapu siapa kuat misalnya hukum adat dengan hukum negara ya. Sebenarnya yang tadanya draw ke draw. Jadi seandainya masyarakat menganggap hukum adat kuatlah hukum adat tersebut. Tapi kalau masyarakat menganggap hukum adat lebih lemah daripada hukum negara, maka lemahlah dia. Jadi sebenarnya waktu datanya lainnya adalah yang tatanya pada diri sendiri. Bagaimana kita menanyakan pada diri sendiri? Adakah kekuatan hukum adat? Jadi lagi Pak Nui Begawono. Kalau kita menganggap hukum adat kita cukup kuat, kita mau sama-sama memperkuat hukum adat, kita akuilah keputusan adat. Bekna salah satu pihak atau anggota keluarga yang bertikai tidak merasa puas. Jadi merasa tidak puas dengan penyelesaian Buno. Menyalahkannya berarti ada bagian dari masyarakat kita, kalau tidro dua dro, yang harus sepakat untuk mengeluarkan hukum adat. Padahal kita sama-sama sepakat dan kita juga mempertanyakan siapa kuat. Kalau kita ingin memperkuatkan, kuatlah dia. Laganya nih. Berarti harus sama-sama. Tergantung maknanya, Pak. Jadi lagi adiknya buka kopi misalnya kan, sama kopi oleh kari dengan kopinya Yang tergantung Mbak Dro Mangga kopi dong, Pak. Jadi Dro tajak ke di Pak saja, tajak ugampung nak pegah. Rumah Pak kopi oleh kari mangga dan. Pak nama mangga kopi oleh kari, mangga kopi bubuk ada kamu pegah. Berarti masing-masing daerah emang harus memperkuat ya. Masing-masing daerahnya orang di setempat lah yang coba menguatkan hukum adat tersebut. Hukum adat atau identitas setempat ya. Iya. Karena masing-masing daerah pun beda-beda adat ya. Iya, ada modal kamu ya kan. Hukum adat kadang modal damai kan. Boleh ditabung pihak. Lewat dalam perjalanan pokoknya jiwa dalam perjalanan. Ya ada damai maka jiwa. Ya, dah selesaikan secara adat. Berarti damai. Iya. Damai. Berarti Rono hanya memperkuat adat memang. Iya betul. Kalau ada orang kan lagi ada makanya pendapat ada. Iya. Sebenarnya harus sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan, Pak ya. Iya. Kembalilah sebenarnya tanya tentang kekuatan hukum adat di Aceh. Tapi Buno sempat tercancel sebenarnya
sehubungan dengan jaringan komunitas masyarakat adat pu yang je dirasakan oleh masyarakat hadir di jaringannya. Nah, nyo soal jawab. Ya. Tanah pegagal itu apa? Iya. Tapi harus sama-sama mendukung lah, Pak. Ya, sebenarnya kan yang menyendatnya ya, sebenarnya apa dampak dari hadirnya JKMA sendiri. Ada aja mendeh baik kamu karena kamu kan dari JKMA. Harus masyarakat apalagi yang lagi memberi lor sendiri kan. tanggapan, ya. Lagi lor Oke. sendiri memang terus terang belum pernah menjabat sebagai perangkat adat, Oke. pekemukim, tuhapet, geci dan macam-macam je kan. Ada adik sebenarnya yang menyajut datanya, walaupun saya bergelut di JKMA sendiri untuk melakukan proses-proses advokasi tersebut. Tapi ala aja mendeh Pak Nami kan, kemudian Pak kau hanya pegah Pak, silahkan ya jauh. Ya, Silakan Pak. Ya, pada intinya kamu sebagai perangkat adat ya, memang sangat mengharapkan peran dari JKMA untuk kembali berupaya untuk meningkatkan peran dari lembaga-lembaga adat. Mungkin upaya-upaya yang ditempuh melalui program-program pendampingan, pendampingan, advokasi, kebijakan dan sebagainya. Dan kami sendiri dari pihak perangkat adat hingga hari ini kami pikir sudah cukup merasakan ada kemajuan kemajuan yang cukup berarti dalam hal ini misalnya perhatian dari pihak pemerintah katakanlah terhadap keberadaan perangkat ini sudah cukup baik lah. Nah, ini saya pikir tidak lepas dari peranan peranan yang diperankan, yang dimainkan, yang dijalankan oleh JKMA ini. Ya kan? Nah, saya pikir salah satu atau sebagian dari yang Pak Sebut mungkin juga merasakan yang sama. Dengan apa naikkan JKMA-nya ya. Itanya mukimnya, yang berakon kadang-kadang jaring tepat, kam tepat dengan awaknya. Jadi awaknya semacam sebuah lembaga. Lembaganya nak upaya-upaya awaknya mengangkat kembali masalah adat, adat istiadat, kemudian mempersatukan masyarakat adatnya. Terutama sekali perangkat adat. Nah, jadi dengan awaknya, kamunya featuring pertemuan. Jadi nyata buah dampak yang paling positif sahabat kamu perangkat adat. Oke. Pak, ini kan berhubungan dengan adat dan narsam yang tinggal hanya yang mentong mungkin masyarakat kena kalon yang menyojamun nam sejino kahanale nyempu. Tidak nak mengerti pertanyaan lo. Bisa ji memang memang terus terang nyatakan juga dalam sejarah kan sebenarnya kekuatan Aceh sendiri Sultan Iskandar Muda Jawa kan. Jadi sekitar tahun 1800 kurang badu kan. Jadi karena Aceh anda pernah jajah, untuk membuktikan kalau Aceh pernah dijajah oleh Belanda, jadi gepulah lewat Belanda gede. Jadi hukum-hukum macam tu lewat, walaupun katanya tanya hanya huruf Latin negaranya. Betul. Katanya huruf Arab. Huruf Jawa. Jadi manis transkrip Acehan yang dipuau ke dia Belanda, Jerman. Jadi jitanya terhabah ke le Pak ya. Ada jid kan. Jadi ino nyata hukum lebih jago Belanda dengan Aceh. Iya. Itu yang hukum ada Aceh. Iya. Ada jid pekan hanam saja. Uronyo Aceh dengan peng yang cukup limpah ruah dia kerja. Karena nyopi hana trip nyo sebenarnya cuma 15 tahun. Jadi lelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Aceh hijau peng 2% dari dana alokasi umum nasional. Hanya 15 tahun. 15 tahun. Setelahnya Pak? Hanale cuma hijau 1%. 5 tahun. Selama 5 tahun. Lehnya habis hanale. Nah, ada jid ya, yang kajalan 2008 kurang, nya 2010, berarti yang kalah tahun. Tinggal 12 tahun tu. Tengok peng laganya, pakan hananya tak benahi. Kacok kedeh tajak Belanda deh, tablo, padi pula tablo deh. Ada nyampe ataranya kan? Kagak puo. Orangnya bagaimana kita kembalikan kembali hukum adat Meno. Sehingga kita juga dalam merumuskan hukum-hukum atau kanun-kanun resam di Aceh, hana salah ada gawai.
Ini takkanlah mendang. Tasita bak museum je atau beranggapan je di Indonesia nya. Yang geken le urun tuha kanun kuta alam tadi. Hana masih ada orang yang amat kanun kuta alam. Mengkuta alam, ya betul. Ya, Undang-Undang Dasar Aceh kan, Pak? Undang-Undang Dasar Aceh, Aceh Sultan, sama kan Undang-Undang Dasar 45. Tanya udah dengar-dengar mentang kan? Tapi Pak Oronyo, cimita di Acehnya, atau Empat. di Indonesia, 4 kanun kuta alamnya. 4 naskah aja, Pak. 4 naskah haji. Yang nalu dengar lagu ji. Jadi alam deh jam deh. Oi, kampung kuda alam dah Yang sih. mendeh menyena. Jadi Tapuo yang kembali sebagai landasan konstitusi Betul. adat istiadat Aceh. Iya, iya. Jadi nyata pegah 4 barangnya ya naik sih no. Yang kedua kembali adalah memang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18, jadi konsep pendidikan di Aceh juga beralih ke pendidikan khusus. Jadi banyak muatan-muatan lokal juga di Aceh. Ya salah satu intinya adalah sekolah di Aceh mewajibkan anak sekolah jid baca Quran. Betul. Tapi baca Harus. Quran, Pak. Baca Quran. Baca huruf Jawa hanya cik, Pak. Jadi manuskrip bunonya yang sejarah kuno yang huruf Jawa. Adi tak pulang ke anak-anak ino je, hanya baca aja, Pak. Quran dibaca. Anak bareh je kadang, Pak. Mungkin anak baris. Ya, anak bareh je, menyenda bareh pasti je. Oke, karena tanya enggak abak penghujung ya Pak, mungkin saran harapan yang kita sampaikan ke masyarakat mungkin terhadap keterkaitan kekuatan hukum adat tanya di Aceh. Silakan mungkin dari Bapak pun ya. Nyen tabung rujuk. Yang baru tanya Pak. Ya, harapan kamu yang pertama kepada seluruh masyarakat Aceh ya. Marilah sama-sama Tapuo kembali marwah hukum adat di Aceh, adat istiadat, sehingga ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Baik hanya pemerintah, tapi masyarakat juga, baik hanya kecil. Ini sabo. Yang kedua kepada pemerintah sendiri. Adat jed, baik hanya dalam proses perencanaan pembangunan perangkat adat ini dia dilibatkan. Jadi karena selamanya hanya pada proses pembangunan masyarakat perangkat adat dilibatkan, mukim, imun semijin. Tapi begitu na orang muda tak lamblang lagi Pak Putra Begah Buno, baru roh ke jemblang. Batin na program pertanian kehidupan hanaro, roh ketua kelompok. Jadi kalau ini itu kan sama seperti lembaga adat ini sebagai pemadam kebakaran. Nah, janganlah jadikan lembaga adat sebagai pemadam kebakaran. Libatkanlah mereka, lembaga adat sendiri, mukim dan perangkatnya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Sehingga mereka terlibat mendung. Sehingga buat GP beren tu Pak ya. Katanya tajak dari tengah terus ke nelup, hanya nyambung lagi ya. Ya, oke. Mungkin dari Pak Asnawi silakan. Ya, lembeke mana kah? Mandum bangsa di dunianya akan menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat kalau bangsanya hidup di atas landasan budaya sendiri, Pak. Termasuk katanya orang Aceh. Orang Aceh akan terhormat, akan bermartabat, orang Acehnya hidup di atas landasan budaya katanya, ke adat Aceh. Oleh karenanya kepada masyarakat Aceh, mari sama-sama katanya lagi semangat yang ditunjukkan oleh Pak Ujang di Kampung Mulia. Ada kepedulian terhadap keberadaan hukum adat ini, ya kan? Mari sama-sama kita peduli, mari sama-sama kita kembali kepada hukum adat kita. Kemudian kepada pemerintah juga kami mengajak, apalagi pemerintah yang sekarang ini, ya kan, yang mereka naik atas semangat ini, atas semangat mengembalikan marwah Aceh, ya kan. Saya rasa sangat berkepentingan untuk kembali membina hukum adat, membina nilai-nilai adat, membina kelembagaan adat. Membina perangkat-perangkat adat yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Dan itu harus diimplementasikan secara konkret, ya. Harus tergambar dalam anggaran pendapatan belanja Aceh, ya. Sekian anggaran yang dianggarkan untuk pembinaan adat. Ya kan? Jadi harus ada program-program untuk mengangkat kembali adat di Aceh. Saya pikir demikian. Silakan Pak Syafruddin. Idenya menurut dengan bahasa Aceh mentau. Adatnya berarti nya mandung pihak. Harus didukung Pak ya. Mandung pihak kepedulian. Jadi lagi lumpur yang pertama sekali pemangku adat. Ya, pemangku adat.
Umpang adatnya umpo biasa. Ya, umpo biasa. Ya. Jadi umpo biasanya umpo adatnya lagi Pak pernah kenal gahuna Pak yang di Kampung Mulia. Hana Pak Ujang. Jadi tuan adatnya berpeduli, kemudian menyohana ilmu, jak minta ilmu, kemudian juga orang-orang yang memiliki ilmu tentang adat. Misalnya orang tokoh-tokoh adatnya geberi penaikan ilmu-ilmunya kepada pemangku-pemangku adat yang barunya. Dan juga di pihak pemerintah dalam halnya. Nah, pemerintah dalam halnya benar kepedulian. Nah, benar kepedulian. Jadi sama nama kepedulian sehingga orang Acehnya adat yang nama orang Acehnya dapat diangkat kembali sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan orang yang mandum. Amin. Nah, lagi ya. Oke. Lagi bagian pendapat kamu mudah-mudahan nyonya manfaat yang duduknya. Harus, memang jelas bermanfaat. Dan terakhir dari Pak Khalidin. Dari Lon sangat mengharapkan kepada pemerintah kabupaten dan kota segera mengesahkan kanun mukim karena memang sangat berdasarkan azas landasan yang diharapkan oleh mukim. Kalau tanpa yang diperlambat proses yang akan berdampak pada kelumpuhan walaupun mukimnya tama lagi amplop kotong kan mukim yang terhormat tapi kayaknya tidak terhormat kan pada dasar kenapa kan dan coba kalian pada bawa kampung proses antar gecik dengan camat mentang mulus seharusnya peran mukim itu camat tidak boleh menaikkan surat sebelum disahkan oleh mukim. Ini makanya dan coba mengetuk pintu hati pemerintah kabupaten dan kota segeralah. Kalau memang anak yang lengkap, mari kita duduk bersama. Di mana tidak lengkapnya, di mana jadi masalahnya, kita bahas bersama. Ketimbang harus membuat lain kembali dari nol. Komunikasi ya, oke. Dan harapan yang diharapkan oleh bapak-bapak gedanya Oronyo betul-betul terlaksana di tingkat masyarakat ya. Dan tanya pi bahagia karena perangkat desa get dan daji masyarakat pi ikut merasakan kedamaian, ketentraman dan lain sebagainya luar biasa. Dan aku mandang perjumpaan gedanya dan tua tinggal yang akan hadir dengan informasi atau dengan tema yang berbeda. Ulun Tuan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak.